Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur 32 mengingatkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mari dengan damai dan sejahtera, dengan sukacita, mengetahui bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan, mendengar firman dan belajar untuk melakukannya. Dan kiranya setiap kita, baik yang mengikuti ibadah ragawi maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, setiap Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Masuk terus dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan sampai saudara dan saya ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan melalui kesempatan ini. Sekali lagi kami mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu yang sehat, Bapak Ibu yang memenuhi syarat dan masih ada kuota untuk bisa mendaftar di ibadah-ibadah ragawi yang jadwalnya tertera di layar televisi Bapak Ibu, dan percaya bahwa inilah waktu Tuhan bagi gereja Tuhan untuk bersinar terang dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk mendaftar menggunakan QR code yang di-scan di layar, dan juga melalui call center, dan juga melalui radio Sejahtera FM. Saya percaya dengan menjaga protokol kesehatan, kita dapat melakukan ibadah ragawi dan tetap dapat mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari gunakan waktu dan kesempatan dimanapun kita berada, tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Adapun protokol kesehatan dari DSCM atau GBI Diaspora Sejahtera adalah sebagai berikut. Selalu melakukan pendaftaran. Dan setelah mendapatkan konfirmasi pendaftaran, Bapak Ibu dapat datang ke tempat-tempat ibadah ragawi yang telah disebutkan sebelumnya. Dan juga jangan pernah lupa untuk menggunakan masker senantiasa dan gunakan masker dengan benar. Bapak Ibu juga dapat menggunakan face shield, mencuci tangan dengan air, sabun, dan juga selalu menjaga jarak. Dan ini yang penting Bapak Ibu, setelah beribadah jangan lupa langsung segera kembali ke rumah masing-masing sehingga kita dapat membersihkan diri dan memastikan kita sehat dan tidak terjadi penularan dan penyebaran COVID-19. Saya percaya jika gereja taat, jika gereja patuh aturan protokol kesehatan, kita akan mendengar berita-berita baik, pasien-pasien segera sembuh dan tidak ada penularan kasus baru. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Mari tetap berdoa bagi kota di mana Bapak Ibu berada, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi setiap masyarakat agar kita bersama-sama diberi kekuatan untuk dapat melewati masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom Bapak dikasih Tuhan. Kembali pada saat ini kita diizinkan Tuhan dan diberi kesempatan kembali untuk boleh beribadah. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita persiapan ibadah kita pada hari ini. Terlebih ibadah ini bisa diikuti di 107,3 Sejahtera FM. Baik para pendengar yang ada, mari kita beribadah seperti yang telah Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, jadilah ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Semua berkata, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Ditinggikanlah Kau Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman berikanku, amin. Kami percaya Tuhan.
rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau Raja keagungan bagi setiap kami Tuhan, layak terima segala pujian ditinggikan Kau. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Yes, amin. Semakin serupa dengan gambaran. Sekali lagi katakan bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Oh, penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Sekali lagi yang katakan ini namamu dipuji. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan, sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu Yesus. Hanya Engkau Allah bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun badai yang topan boleh menerjang hidup kami, Kau tetap Allah bagi kami Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu.
dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya.
sembah Dia Yesus. Sebab Dia Allah yang tak pernah tergoncangkan. Sebab Dia tetap Allah walaupun tak tergoncangkan. Haleluya. Sungguh Kau tetap Allah bagi setiap kami Tuhan. Masalah persoalan yang menggoncang setiap kami, Kau tetap Allah bagi kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Layak terima segala pujian, layak ditinggikan. Kau kami tempatkan di tempat yang paling tinggi. Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, Allah perlindungan kami Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu. Kami tempatkan Kau di tempat yang maha tinggi. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Biarlah masih. Mari kita angkat tangan bersama berkata, Hosea in the highest, let our King be lifted up. Say Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Angkat tanganmu sekali lagi berkata Hosanna. Sekali lagi berkata Hosanna. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Ya balaba syakar rabataka ya baralaba ya baralaba. Kirelebelebe syantara lama syeki. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah yang maha tinggi. Engkau kami tempatkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami yang studio Tuhan, kami yang ada di rumah Tuhan, bahkan Tuhan Engkau Tuhan menjamah setiap pendengar Sejahtera FM pada saat ini Tuhan. Kami percaya, sekali lagi kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Haleluya. Kami persiapkan Tuhan hati kami, pikiran kami, terlebih roh kami Tuhan, buat firman-Mu Tuhan. Pada hari ini kami percaya setiap kami diubahkan oleh firman-Mu, setiap kami disembuhkan oleh firman-Mu, setiap kami diberikan cara pandang kami untuk memberi
cara pandang baru untuk kami boleh menghadapi masalah persoalan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua siap mendengarkan firman Tuhan, siap menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Berikan Haleluya. sorak-sorai bagi Tuhan. Dalam masa pandemik tidak dilarang. Ya, boleh silakan duduk. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memberi kami terus kelegaan demi kelegaan. Yang setuju katakan amin. Yang pasti saudaraku yang dikasih Tuhan, semua itu disediakan bagi kita semua yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menerima pengampunan dosa. Di mana dosa dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi sesuai dengan apa yang kita dengar tadi dalam Mazmur 32. Ternyata saudaraku, Tuhan yang sudah melayakkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa kita. Tuhan telah menempatkan kita, menyebutkan kita sebagai milik kepunyaannya. Biji mata Tuhan. Bukan saja dia telah mengampuni dosa dan salah kita. Tidak diingat-ingatnya lagi apa yang pernah kita buat. Namun lebih dari itu dia telah memberikan pada saudara dan saya keselamatan. Bahkan lebih dari sekedar itu keselamatan, saudara dan saya telah disebutkan juga sebagai pewaris kerajaan surga. Yang artinya saudara berhak untuk menerima janji-janji Allah. Yang pada ujungnya saudara telah menerima meterai, yaitu meterai untuk menerima hidup yang kekal. Saudara yang dipilih yang beroleh pengampunan dosa dinyatakan saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin dan berikan sorak-soraimu bagi Tuhan Yesus. Nah, kalau segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya sebagai manusia ciptaan Allah, yang berarti juga bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, alam semesta, matahari, bulan dan bintang dengan segala sesuatu, dengan tata suryanya, semuanya itu ternyata semua apa yang dibuat oleh Tuhan itu adalah diberikan untuk manusia. Untuk kebaikan hidup manusia. Luar biasa. Sedangkan dikasih Tuhan. Kalau saja kita sudah menerima segala sesuatu yang tidak dapat kita raih, tidak dapat kita dapatkan dari dunia ini, tidak bisa kita kerjakan hanya oleh karena pemberian Allah saja. Tentu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang berbeda. Saudara memiliki gaya hidup yang baru. Ada perubahan-perubahan yang radikal yang pasti saudara alami. Maka saya ingin menyebutkan terlebih dahulu adalah karena sudah telah menerima segala sesuatu yang terbaik tadi. Yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Maka ketabahan hati saudara ini sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ketabahan hati saudara itu akan sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan telah janjikan untuk kita. Tuhan sanggup memberikan kepada saudara kekuatan yang baru. Bahkan bukan saja kekuatan baru tetapi lebih dari itu. Saudara diberi kemampuan untuk mampu melewati seleksi demi seleksi. Penampian demi penampian. Yang setuju bangga berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya yang tabah hati. Kekuatan yang baru. Dibebaskan, diluputnya kita dari segala seleksi yang ada. Apa itu seleksi alam atau seleksi-seleksi yang lain. Yang saya sebutkan kalau dalam istilah rohani adalah penampian demi penampian. Lolos terus. Luar biasa. Maka saudaraku mari kita belajar untuk hal ini, untuk meneguhkan hal ini. Bagaimana kita bisa menghasilkan ketabahan hati yang luar biasa. Maka tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah hiduplah dalam gaya hidup yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan kepada saudara kita hidup sebagai orang percaya yang telah menerima pengampunan dosa, keselamatan,
pewaris kerajaan surga, bahkan hidup yang kekal. Saya tambahkan bahwa saudara disebutkan sudah menjadi warga kerajaan surga. Nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Di bagian lain disebutkan bahwa saudara dan saya, nama saudara telah dicatat di telapak tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ingat, segala sesuatu yang baik, yang terbaik, bahkan yang mendatangkan kekekalan itu sudah saudara terima. Namun, nah ini yang harus kita cari. Saudara dan saya masih tinggal di dunia yang menuju kepada kebinasaannya. Sementara saudara menerima segala sesuatu yang kekal, tapi saudara menjalani hidup di dunia yang menuju kepada kebinasaan. Ini butuh kebijakan, butuh hikmat, butuh cara. Yang topik pagi hari ini adalah saya tawarkan, saya teguhkan, hiduplah dalam gaya baru yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Yang artinya saudara harus memiliki standar hidup yang baru. Hari-hari ini begitu ramai di media tentang apa yang disebut dengan new normal, kenormalan baru, ya, dan lain sebagainya. Begitu banyak, hampir semua pejabat, hampir semua tokoh mengeluarkan pendapatnya sendiri-sendiri, tetapi pada ujungnya adalah standar baru. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, standar baru ini harus nyata berbeda dengan standar yang lain. Standar yang sebelumnya, standar yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju saja katakan amin. Dan boleh kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan. Karena saudara dan saya harus hidup dengan gaya hidup yang baru dalam segalanya. Yang artinya yang senantiasa terhubung dengan Sang Khalik. Terhubung dengan Sang Pemberi keselamatan itu. Apa itu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada 3 perkara yang harus kita miliki, yang harus kita jalani, yang harus kita berada di dalamnya, yang sekaligus akan kita saksikan kepada dunia. Bahwa saya dan saudara telah menjalani kehidupan dalam gaya hidup yang baru. 3 perkara yang harus kita lakukan. Buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5, 16. 17 dan 18. Di sana dikatakan dengan mantap, bersukacitalah senantiasa. 17, tetaplah berdoa. 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. 3 perkara. Bersukacitalah senantiasa. Kalau senantiasa ada mandekena. Senantiasa. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam berita apapun yang kita terima, kita ini manusia baru. Demikian juga yang kedua, standar kedua adalah tetap berdoa. Adakah dalam pergumulan atau tidak dalam pergumulan? Adakah saudara sedang diberkati luar biasa atau sedang dalam padang gurun? Tetap berdoa. Dimanapun saudara berada, tetap berdoa. Kesibukan apapun paling tinggi yang sedang kau kerjakan, tetap berdoa. Kesukaran yang paling sukar, kesukaran yang paling berat yang kita sedang hadapi, tetap berdoa. Yang setuju saja berikan tepuk tangan. Itu standar kehidupan yang baru, gaya hidup yang baru. Sedangkan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Demikian juga dalam segala hal berbicara, apakah pagi, apakah siang, apakah sore. Apakah pada saat kita bangun, apakah saat kita tidur, dalam situasi apapun, dalam keadaan kita sedang menantikan pertolongan Tuhan, menerima berkat yang sedikit, serba sedikit, ya, roti dan air serba sedikit, kata firman Tuhan dalam Yesaya.
Namun matamu akan tetap memandang Dia yang akan mengajar kepada kamu. Wah, luar biasa Yesaya itu. Yang pernah luar biasa tergenapi dalam kehidupan kami sekeluarga. Namun pengajarmu tidak akan meninggalkan kamu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka Tuhan menghendaki kalau saya dan saudara yang telah menerima ini, tunjukkan pada dunia. Ada cara hidup yang berbeda. Mungkin ada yang tanya, Mas, ini masa pandemik. Kok saya lihat Anda ini bersuka cita saja? Ya, puji Tuhan, jawab begini. Saya ini tidak menginginkan, saya tidak hidup dalam keinginan daging. Tapi saya hidup untuk keinginan roh. Saya tidak mencari kerajaan dunia. Saya mencari kerajaan Allah. Yang setuju ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan dari sekitar kita, kesempatan saudara menjawab, kesempatan saudara menjelaskan. Kesempatan saudara meninggalkan teladan bagi mereka. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan saja seringkali saya katakan dalam mimbar, kalau kita sakit kita minta sembuh-sembuh. Nggak pernah cerita kesembuhan itu datang dari mana. Standar kehidupan ini penting hari-hari ini, terutama di masa pandemik ini. Sama-sama sukar mungkin sudah mendengar kalau saudara ya omsetnya turun 50%. Pegawai 50% dirumahkan dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi saudara termasuk di dalam situ. Ya, bisa jadi. Tetapi orang lain tetap melihat saudara tetap bersuka cita. Saudara tetap berdoa. Saudara tetap mengusap syukur dalam segala hal. Saya percaya disitulah kuasa itulah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ketabahan hati itu sesungguhnya dari 3 perkara ini. Di mana membuat saudara dan saya terus terhubung dengan Sang Khalik. Terus terhubung dengan si pemberi keselamatan itu. Terhubung terus. Gak ada matinya. Kata anak muda. Ya, terus tersambung. Luar biasa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka 3 perkara ini harus saudara miliki. Saudara praktekkan, saudara jalani. Ya. Yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, saya ingin sampaikan lagi pada ujungnya adalah bisa jadi dalam situasi pandemik ini kita merasa lemah. Kita merasa tidak mampu, merasa tertekan. Kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Karena bisa jadi ternyata kita tidak jalani standar kehidupan yang baru. Kita tidak jalani gaya hidup yang baru yang sudah diajarkan Tuhan bagi saudara dan saya. Kita tidak jalani itu semuanya dalam kehidupan sebagai orang yang telah menerima pengampunan dosa, keselamatan, bahkan janji beroleh hidup yang kekal. Kita tidak jalani. Tapi saya semakin teguh percaya, terbukti luar biasa. Tuhan tetap memberi kepada saya kemampuan untuk melangkah. Melanjutkan tugas tanggung jawab saya untuk menggembalakan jemaat DSCM dimanapun DSCM ada. Itu semua bukan oleh kuat dan gagahku. Tapi oleh karena anugerah kasih karunia daripada Allah Bapa. Tabah hati tidak kita dapatkan dari dunia. Tapi ketabahan hati kita dapatkan yang datang dari atas. Yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka orang yang bersukacita senantiasa itu akan memberikan atmosfer positif dalam keluarga. Dalam lingkungan kerja. Bahkan bagi kota di mana kita tinggal. Haleluya. Ibadah raya dalam Alkitab seringkali disebutkan bahwa sebagai pesta raya. Ya, disebut ibadah raya untuk bersorak-sorai atas segala apa yang diperbuat Tuhan atas kehidupan ini. Amin. Itu akan membuat banyak orang menoleh. Memperhatikan
Apa sesungguhnya yang sedang mereka kerjakan itu? Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Selanjutnya saya mengatakan bahwa kalau kedapatan saudara tetap berdoa, itu artinya saudara adalah orang-orang yang tetap bersyukur pada Tuhan atau tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ini yang penting saudaraku, karena itu akan jadi berita, itu akan jadi warisan, menjadi keteladanan banyak orang. Tetap berdoa. Jangan oleh karena kesibukan, hanya oleh karena ada masalah, hanya oleh karena masalah pandemik dan dampaknya yang kita alami ini. Kita kemudian kurang berdoa atau tidak berdoa. Justru sebaliknya, semakin berat tekanan yang kita terima, semakin kuat kita berdoa. Membuktikan bahwa saudara semakin mengakui, menyadari bahwa aku lemah, tetapi aku percaya dalam kelemahanku kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Karena berdoa bagi orang-orang benar yang kalau sungguh-sungguh yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini melengkapi, merupakan satu lanjutan daripada keberadaan yang kita miliki sebagai pilar-pilar iman, pilar-pilar rohani, yaitu iman, harap, dan kasih. Jadi kita harus kerjakan ini. Ini resep kehidupan, gaya hidup yang diberikan Tuhan untuk saudara dan saya. Dengan demikian saudaraku tolong tayangkan 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dengan demikian saudara tidak memadamkan roh. Ketika saudara tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, rohmu akan menyala-nyala. Hadirnya Tuhan akan memberi saudara kemampuan lebih. Janganlah padamkan roh, jelas. Itu setelah ayat 18. Jadi 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. 3 perkara ini kita kerjakan, kita jadikan menjadi gaya hidup yang baru. Saya jamin, rohmu tidak akan pernah surut. Engkau tidak akan pernah kekurangan semangat. Yang ada di depan saudara ini mempraktekkan, sehingga tetap diberikan kemampuan. Bahkan pelayanan saya terasa lebih sering dalam masa pandemik ini. Sekalipun saya tidak harus keluar, ya, banyak kala, banyak kesempatan saya harus sampaikan. Bahkan saya diminta setelah sudah berjalan 4 bulan ini, bagi teman-teman saya yang di Amerika, juga meminta setiap Jumat pagi itu saya harus menyampaikan firman Tuhan. Berdoa di menara doa di Los Angeles sana. Dan sekarang tidak saja di LA tapi sudah merambah ke San Francisco. Saya percaya roh yang menyala-nyala akan nular kemana-mana. Membangkitkan semangat, kekuatan yang baru. Mari sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Maka saudaraku ujungnya adalah gaya hidupmu yang baru itu akan membuat saudara tetap berada pada istilahnya anak muda sekarang on fire. Tetap menyala-nyala. Membuat ketabahan hati itu menjadi milikmu. Coba renungkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus. Sampai dia pernah satu saat menyatakan, aku lebih suka dan rela dalam kelemahan. Dalam penderitaan, dalam siksaan, karena Kristus. Luar biasa. Itu membuktikan memang secara tubuh, 2 Korintus 4:16 mengatakan, secara jasmania, secara lahiriah tubuh kita merosot. Tapi manusia batinnya kita alami pembaruan dari hari lepas hari. Saudara kasih Tuhan, gaya hidup yang baru, 3 perkara. Saya ulang sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa. Tirukan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Percayalah ketabahan hati akan menjadi milik saudara. Ya, yang tidak kita dapat dari hal yang kelihatan.
kita dapat dari dunia ini, tapi justru kita beroleh dari Tuhan. Luar biasa. Kita tunduk kepala. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kau Allah yang telah hadir di tengah ibadah kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas apa yang terjadi dalam ibadah kami pada saat ini. Karena kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu mengubah kami, mengubah pikiran kami, mengubah hati kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih telah segalanya Tuhan buat kami. Dan Kau memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, demi kasih-Mu, demi kebesaran-Mu Tuhan, kami bawa bangsa kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan Indonesia saat ini. Karena kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang besar buat bangsa kami. Kau Allah yang melawat bangsa kami. Kau Allah yang memelihara bangsa kami. Kau Allah yang memerdekakan bangsa kami Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami sembah. Kau Allah satu-satunya yang kami muliakan Tuhan. Nama-Mu besar, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak buat Indonesia. Berkati Indonesia dalam segala kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati pimpinan kami, mulai presiden sampai wakil daerah yang ada Tuhan. Berkati pengambil kebijakan yang ada di Indonesia Tuhan. Siapapun mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kuasai hati mereka Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas mereka. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati gereja-Mu yang ada di Indonesia. Apapun bentuknya Tuhan, Kau sendiri yang memelihara gereja-Mu. Kau menguasai umat-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu. Sungguh Kau Allah yang bertanggung jawab atas gereja-Mu Bapak. Terima kasih Bapak buat gereja-Mu. Terlebih Tuhan untuk diaspora sejahtera dimanapun Kau dirikan. Kami mohon berkat-Mu atas diaspora sejahtera. Berkati gembala sidang kami. Berkati para pengerja yang ada Tuhan. Siapapun mereka, bahkan setiap jemaat yang ada Tuhan. Engkau sendiri yang memelihara mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan, Kau tambahkan apa yang dibutuhkan. Apapun yang dibutuhkan untuk anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sanggup memelihara. Puji nama-Mu Bapak. Puji nama-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami. Saat ini Tuhan, kalau kami bisa mempersembahkan apa yang kami punya, itu semua karena kebaikan-Mu, semua dari-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memimpin menyertai kami dalam pertemuan ibadah ini. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu terjadi ketika kami memuji menyembah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, hanya mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan segala berkat-berkat yang melimpah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
engkau semua yang sungguh-sungguh dan setia, pastikanlah engkau menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Angkat kedua tangan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Damai sejahtera memimpin menyertai seluruh kehidupanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah semua keluarga, suami, istri, anak, orang tua, bahkan segala pekerjaan yang engkau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan kita katakan amin. Dasar dari